Polisi militer gelar rekonstruksi penembakan 3 anggota polisi di Lampung. Seorang perempuan di Palembang diduga dianiaya oknum polisi mantan pacar. KRI Teluk Cirebon akan bantu distribusi logistik di Pulau Enggano, Bengkulu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan mengaku dianiaya pria yang diduga anggota Polri di sebuah rumah kos. Kekerasan itu diduga dipicu oleh pelaku yang tidak terima hubungan mereka berakhir dan korban sudah memiliki kekasih baru. Sebuah video yang beredar di media sosial Palembang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita oleh seorang pria di dalam mobil yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Bar 1 Palembang. Belakangan diketahui pelaku merupakan bekas pacar korban yang diduga anggota Polri aktif dan bertugas di Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula saat pelaku datang ke lokasi dan meminta korban masuk ke dalam mobil. Di sanalah terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos. Saat beberapa penghuni mencoba melerai, pelaku justru mengacungkan senjata api dan mengancam mereka. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu, karena korban telah mengakhiri hubungan dan memiliki kekasih baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Ia kemudian melapor ke Polda Sumsel dengan membawa sejumlah bukti. Awalnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan nomor aku di-track, tiba-tiba dia datang ke kos teman aku. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, seperti perlawanan. Lalu dia mukul hidung, mama di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi. Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melaporkan ke SPKT Polda Sumsel terkait diduga korban penganiayaan, korban juga melaporkan mantan kekasihnya yang merupakan anggota Polri ke bidang Propam Polda Sumsel. Korban juga mengaku sempat mendapat ancaman dari pelaku. Setelah sebelumnya melaporkan kasus penganiayaan, Wina Septianti kembali melaporkan mantan kekasihnya, Bribka R anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang ke bidang Propam Polda Sumsel. Laporan ini dilayangkan karena korban mengaku masih mendapat ancaman dari pelaku meski hubungan keduanya telah berakhir. Tak hanya mengalami luka fisik, Wina juga mengaku trauma terutama karena pelaku sempat menggunakan senjata api saat kejadian. Dalam laporan keduanya, Wina meminta agar perilaku tidak profesional Bribka R dapat diproses secara etik. Laporkan beliau karena udah trauma banget aku, sama beri pelajaran lah buat dia biar jerah. Itu oknum polisi yang kemarin? Iya, benar. Kenapa sih biar efek jerah? Apa dia masih ngancem atau gimana? Iya, adanya emang dia suka ngancem-ngancem sampai aku trauma, ketakutan. Ya, semoga pihak polisi memproses ini secara adil-adil ya. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah video dugaan penganiayaan beredar luas. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam video, pelaku terlihat meminta korban masuk ke dalam mobil, lalu terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Diduga motif kekerasan dipicu rasa cemburu, lantaran korban telah memiliki kekasih baru. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang oknum anggota Polri yang diduga viral karena diduga menganiaya mantan kekasihnya di Palembang akhirnya ditangkap. Saat ini ia tengah diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif mengonsumsi obat-obatan. Setelah ramainya video di media sosial, seorang oknum anggota Polrestabes Palembang Bribka RRM diduga menganiaya mantan kekasihnya WS dan korban melapor ke Polda Sumsel. Tak lama Bribka RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang diamankan dan diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan. Dari hasil pemeriksaan, Bribka RRM dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan, sementara senjata yang digunakan saat mengancam warga diketahui merupakan airsoft gun. Diduga motif penganiayaan dipicu masalah asmara. Bribka RRM cemburu karena mantan kekasihnya WS telah memiliki kekasih baru. Meski begitu, dalam pemeriksaan internal, Bribka RRM yang diketahui telah berkeluarga membantah melakukan pemukulan terhadap korban. Menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apa, apakah memang mengkonsumsi obat-obatan. Ini yang bisa kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga. Kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Kasus ini kini dilimpahkan ke Bidang Propam Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mampu mentransfer ilmu pengasihan, seorang pria paruh baya di Palembang, Sumatera Selatan mencabuli seorang mahasiswi. Akibat perbuatannya, korban kini dikabarkan tengah hamil 3 bulan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pria D, 58 tahun, terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswi SA, 22 tahun. Pelaku diringkus di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam aksinya, D mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mengklaim bisa mentransfer ilmu pengasih agar korban terhindar dari ilmu hitam atau santet. Korban menuruti seluruh perintah pelaku, lalu mengajak korban ke rumah kosnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur brotowali. Tak lama setelah itu, korban tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban menyadari telah menjadi korban pencabulan setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui kekasih korban, yang ternyata merupakan adik angkat pelaku dalam pemeriksaan. Saudara Doni mengaku sebagai Eyang Putri Kembang Dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet. Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang Eyang atau saudara Doni. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor milik wisatawan asal Rusia akhirnya terungkap. Tim Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku dalam penangkapan dramatis setelah pelaku mencoba melarikan diri di depan sebuah minimarket. Penangkapan pelaku pencurian motor milik wisatawan asal Rusia berlangsung dramatis. Pelaku yang mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap di halaman parkir sebuah minimarket akhirnya berhasil dikepung polisi. Begitu ditangkap, pelaku diborgol untuk mencegah perlawanan. Pelaku diketahui berinisial LC, warga Jalan Sabar Jaya, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Setelah menjalani pemeriksaan, LC ditetapkan sebagai tersangka. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban, diantaranya sepeda motor, drone, dan GoPro. Tersangka mengaku mencuri karena melihat kesempatan saat korban sedang tertidur di depan sebuah warung. Pencurian terjadi pada Kamis 3 April 2025 di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tangga Takat, Seberang Ulu 2, Palembang. Barang bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan, baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstansi untuk kembali menggunakan kendaraan
untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Hal menarik terjadi saat korban dan pelaku dipertemukan. Korban yang merupakan wisatawan asal Rusia justru meminta maaf karena pelaku harus dipenjara. Of course, journalists and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikTok. dan yang repost di TikTok. Terima kasih. I want to say sorry for this. Mohon maaf untuk bapaknya Because he stay prisoner because of me. karena bapaknya dipenjara karena Konstantin. Thank you very much. See you again. Baca juga bahasa Inggris. Sementara pelaku juga menyampaikan permintaan maaf karena telah mencuri motor korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Didi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Hal itu disampaikan langsung dan Lanal Bengkulu, Letkol Laut Pelaut Oktosahat Manurung, yang menyebutkan bahwa KRI Teluk Cirebon tengah berlayar ke perairan Bengkulu dari Jakarta. KRI Teluk Cirebon akan dioperasikan membantu mengangkut kebutuhan pokok, penumpang, bahkan hingga hasil bumi, keluar Pulau Enggano maupun sebaliknya. Prajurit TNI Angkatan Laut juga dikerahkan membantu distribusi bantuan, sehingga berjalan aman dan tepat sasaran. Kapal perang nanti ada KRI Teluk Cirebon yang akan datang dari Jakarta untuk membantu masyarakat Enggano yang selama ini terdampak karena ada pendangkalan alur di Pulau Bae, Bengkulu. Jadi nanti kapal perang itu sudah siap bergerak atas perintah dari Komando Armada 1 yang akan bergerak ke Provinsi Bengkulu. Nanti kita sesuaikan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah apakah diperlukan langsung ke Enggano atau nanti ke pelayaran Bengkulu dulu. Sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir, penyeberangan ke Pulau Enggano ditutup akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae. Kondisi ini membuat stok kebutuhan pokok dan energi masyarakat di Pulau Enggano menipis. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Hal itu disampaikan Gubernur Helmi Hasan mendukung misi kemanusiaan Presiden Prabowo yang ingin membawa 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia. Sebanyak 100 dokter spesialis di RSUD Muhammad Yunus Bengkulu siap melayani kebutuhan kesehatan warga Gaza. Bila Bengkulu ditunjuk Presiden menjadi daerah yang menangani dan merawat warga Gaza di Bengkulu. Menurut Helmi, jumlah tenaga medis dan fasilitas di RSUD Muhammad Yunus Bengkulu cukup melayani kesehatan warga Gaza dan tetap melayani masyarakat Bengkulu. Bahkan bila dirasa kurang, rumah dinas gubernur siap dijadikan tempat tinggal bagi warga Gaza di Bengkulu. Itu luas, rumah dinas wali kota juga luas, rumah pribadi kita juga banyak. Dan sebagian warga Provinsi Bengkulu ini orang baik insya Allah. Dia senang di rumah-rumah mereka. Yang ada kelebihan kamar bisa dipakai untuk tamu-tamu kita nanti kalau jadi dari Palestina. Setelah mengecek RS ini Pak Gub, bagaimana kesiapan daya tampung dan tenaga medisnya? Apa sanggup untuk menampung spesialis 1.000? kita sangat banyak. Spesialis kita berapa orang? Ada lebih kurang 100 orang. 100 orang spesialis kita. Termasuk spesialis banyak udah. Jadi tenaga medis kita insya Allah siap ya. Sebelumnya Helmi Hasan telah lebih dulu menyatakan bahwa Provinsi Bengkulu siap menjadi tempat tinggal 1.000 warga Gaza. Pernyataan itu disampaikan berespon niatan Presiden Prabowo yang ingin membawa 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia dan bersifat sementara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.
Ditreskrimsus Polda Jambi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan praktek utama dana alokasi khusus SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 dengan kerugian negara mencapai 21 miliar rupiah. Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi mengatakan, dalam kasus ini polisi telah memeriksa 90 orang saksi, menyita 500 dokumen dan barang bukti digital. Dengan semua alat bukti yang lengkap, polisi menetapkan ZH selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan peralatan praktek utama dana alokasi khusus SMA dan SMK. Kasus berawal saat Dinas Pendidikan mengajukan anggaran dana DAK pada Kementerian Pendidikan Anggaran DAK, bidang SMK senilai 122 miliar rupiah dan SMA 51 miliar rupiah. Ini anggarannya dana pusat, yaitu dana alokasi khusus DAK. Baik, dasar hukumnya adalah ada laporan polisi yang kita buat pada tanggal, ini baru 1 laporan polisi yang kita tetapkan hari ini, yang sudah kita tetapkan tersangka ya. Itu ada laporan polisi LPA 26 bulan 10 tanggal 7 Oktober 2024. Kemudian ada surat perintah penyidikan, terus ada SPDP yang sudah kita kirim ke Kejaksaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Dalam kasus yang menewaskan 3 polisi ini, 2 anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kopda Basarsyah dan Peltu Lubis. TNI bilang Basarsyah mengakui menembak 3 polisi. Sejumlah keluarga korban diundang dalam rekonstruksi bersama sejumlah saksi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bermula dari laporan masyarakat, anggota Satres Narkoba Polres Metro melakukan penggerebekan pada salah satu rumah kontrakan di wilayah Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Di lokasi, polisi mendapati 1 pasangan suami istri serta 1 perempuan dan 2 laki-laki lainnya. Sekelompok muda-mudi ini pun tak bisa berkutik saat anggota langsung melakukan pemeriksaan hingga penggeledahan dan mendapati narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9,37 gram yang dikemas pada 46 plastik klip kecil serta timbangan dan alat hisap sabu. Selanjutnya, 5 orang tersebut dibawa ke Mapolres Metro untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tersangka ini mengaku sudah setahun menjalankan aktivitas pengedar narkoba dan kebetulan pas di TKP itu ada 5 orang yang diamankan, tapi sudah diselidiki, diperiksa, yang tersangka menjadi 2 orang yaitu YT dan WF. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 orang laki-laki berinisial WF dan YT ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan sabu-sabu sekaligus pemakai narkoba. Para tersangka mengaku sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan sisanya digunakan pribadi. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 114 Junto, pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Metro, Lampung. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi mengunjungi warga Kecamatan Palas yang sebelumnya melakukan aksi protes dengan menebar ikan lele dan menanam pohon pisang di jalan rusak. Kunjungan ini menjadi respons langsung atas kritik unik yang disampaikan warga terkait buruknya infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Bupati turut memancing bersama warga sebagai bentuk apresiasi terhadap cara kreatif menyuarakan aspirasi. Bahkan biaya yang digunakan warga untuk membeli ikan diganti langsung olehnya. Perbaikan jalan sepanjang 5 km di wilayah tersebut dijanjikan akan dilakukan dalam 2 bulan ke depan menggunakan dana dari APBD. Egi juga menyampaikan bahwa untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di Lampung Selatan dibutuhkan anggaran hingga 3 triliun rupiah.
Sementara APBD saat ini baru mencapai 2,3 triliun rupiah per tahun, sehingga perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu, ia mengaku senang menerima kritik dari masyarakat, terlebih jika disampaikan dengan cara yang unik dan menarik perhatian. Yang pertama saya sih apresiasi, karena masyarakat memiliki kreativitas dalam menyampaikan aspirasi. Dibandingkan marah-marah, tapi kan dengan cara seperti ini, kami sebagai pemerintah gitu kan, menerima juga lebih enak. Sebenarnya saya juga pengennya sebenarnya 1 tahun ini beres. Saya kemarin sempat ngomong sama kawan-kawan DPRD, Pemkab di depan masyarakat. Masyarakat pengen masyarakat ini jalannya mulus. Untuk memuluskan jalan Lampung Selatan ini butuh dana 3 triliun. Kita punya APBD 2,3 triliun. Aksi warga Palas yang sempat viral di media sosial kini membuahkan hasil. Warga berharap janji perbaikan bisa segera terrealisasi dan kondisi jalan segera membaik. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Seekor sapi milik warga ditemukan mati dijagal di lokasi yang dipenuhi botol bekas miras. Kejadian ini viral di media sosial Palembang. Pemilik sapi akan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Nah ini tempat pemotongannya. Nah ini sisa dari dia. Sebuah video viral di media sosial Palembang memperlihatkan dugaan aksi penyembelihan sapi curian di lahan kosong yang dipenuhi botol bekas miras. Lokasinya berada di Jalan Pinang, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sapi yang dijagal tersebut diduga milik Tata, warga padat karya Tanang Jambe. Ia mengaku hewan ternaknya hilang sejak Selasa dini hari. Tata awalnya melihat gembok kandang rusak. Ia mengira sapinya cuma dibawa kabur pencuri. Beberapa jam kemudian, Tata mendapat informasi sapinya ditemukan mati di lahan kosong sekitar 2,5 km dari kandang. Saat diperiksa, tubuh sapi itu hanya tersisa bagian isi perut. Ya pagi jam 6:30 itulah, anak saya ngasih makan sapi. Dilihat? Ya. Dilihat sudah nggak ada lagi? Iya, itulah Pak katanya. Nah, kan ngomongnya kurang ini, api hitam itu hilang Pak, katanya kayak gitu. Ya sudah, saya bilang ya sudah hilang. Kayak gitu. Yang dirusak apa Pak? Kuncinya itulah. Kunci gembok ya. Iya. Terus pelaku itu diduga lewat mana setelah mengambil Pak? Ya itu ke belakang. Lewat ke belakang ya. Ke belakang. Itu TKP tempat dia nyembelih itu di mana Pak? Jauh Pak? Di itu yang saya bilang di tempat buta itu. Berapa kilometer dari sini jaraknya kira-kira? Ya, perkiraan ada kali 2 kilo ya. Kini Tata berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami. Ia khawatir aksi serupa bisa menyasar hewan ternak lainnya. Resi Oktora, Mokles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antrean warga untuk membeli logam mulia masih terus terlihat di Palembang, Sumatera Selatan. Menanggapi fenomena ini, pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi beli panik. Meski harga emas terus naik setiap hari, minat masyarakat untuk berburu logam mulia tak surut. Banyak warga rela mengantri demi mendapatkan emas batangan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya berpendapat fenomena tersebut wajar terjadi jika melihat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang tidak stabil. Emas memang sering jadi pilihan aman saat situasi tidak menentu. Namun, Sukanto mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus dan tetap bijak dalam berinvestasi. Hal ini juga jadi cerminan fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan tren. Tapi harus disikapi dengan tenang, jangan sampai terjadi panik buying yang justru merugikan. Ia menegaskan gejolak ekonomi akibat perang dagang global, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat,
belum tentu berdampak besar pada kondisi Indonesia. Kalau melihat data historis sebenarnya tidak berlalu lama, biasanya hanya 2-3 bulan saja gitu ya. Karena memang ini akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan atau memberikan rasa tenang tanda kutip kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi, dan saya kira ini akan mereda dengan sendirinya. Kita sudah punya data historis kok, tahun 2020, tahun 2008, dan itu lebih parah sebenarnya dibandingkan krisis yang tanda kutip yang terjadi saat ini, akibat perang dagang antara Amerika dan negara mitranya itu ya. Per 15 April 2025, harga logam terus merangkak naik. Di Galeri 24, harga emas tercatat Rp1.936.000 per gram, sedangkan Antam menyentuh Rp1.955.000 per gram. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan segera menata kawasan Benteng Kuto Besak dan sekitarnya. Penataan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang akan melakukan penataan kawasan Benteng Kuto Besak dan sekitarnya. Penataan mencakup aspek kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di kawasan tersebut. Namun sebelum pelaksanaan, Pemkot Palembang akan menyiapkan dasar hukum lebih dulu, baik dalam bentuk peraturan wali kota maupun peraturan daerah. Untuk mendukung keamanan, Pemkot juga telah meminta Dinas Komunikasi dan Informatika segera memasang kamera pengawas di kawasan BKB dan area sekitar. Selain itu, akan didirikan posko keamanan terpadu di sejumlah titik strategis seperti sekitar BKB, Jembatan Ampera, dan Pasar 16 Ilir. Saya minta ada pos terpadu. Pos terpadu itu Dinas Perhubungan, Pol PP, dan juga mungkin ditambah anggota TNI Polri dan instansi vertikal lainnya. Saya tidak ingin berulang seperti kejadian PJ kemarin. Terus tapi ndak bertitik. Nah, ini saya minta terukur, termasuk saya minta ada polisi wisata secara mobile 24 jam. Rencananya Pemkot Palembang juga akan menyeleksi para pengamen yang ingin tampil di kawasan tersebut. Langkah ini diambil agar pengunjung merasa lebih aman, nyaman, sekaligus terhibur saat berada di kawasan wisata BKB. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan kembali mengagendakan pelatihan dasar untuk pelatih tahun 2025. Rencananya pelatihan ini digelar di 3 kabupaten di Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat pembinaan cabang olahraga tenis meja di daerah. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan kembali mengagendakan sejumlah kegiatan penting tahun ini. Salah satunya program pelatihan dasar untuk pelatih tenis meja di provinsi ini. Pelatihan tersebut rencananya akan digelar dalam waktu dekat dan dilaksanakan di 3 kabupaten di Sumatera Selatan. Ketua Pemprov PT MSI Sumsel menyebut pelatihan akan diikuti sekitar 200 pelatih dari berbagai daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya regenerasi pelatih, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga tenis meja di Sumsel. Melihat dari agenda ya, mungkin di 3 kabupaten itu akan dilaksanakan di 2025 ini. Kalau dilihat ininya sekitar 200 pelatih di 3 kabupaten itu kita akan lakukan pelatihan pelatih ya untuk dasar untuk tingkat provinsi Sumatera Selatan, nanti bekerjasama dengan PT SNI Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, pelatihan serupa juga telah dilaksanakan pada akhir 2024 lalu di Kota Palembang dan mendapat respon positif dari peserta. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memastikan 1 tiket keputaran nasional Liga 4 2025, KMP Bumara FC berbenah menyambut persaingan di level nasional. Tim ini menambah kekuatan dengan merekrut 9 pemain baru. KMP Bumara FC menjadi salah satu wakil Sumatera Selatan yang melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Tim ini menyusul PS Palembang yang lebih dulu lolos usai menjuarai Liga 4 zona Sumsel. Menata persaingan di level nasional, manajemen KMP Bumara FC mulai melakukan pembenahan.
Sebanyak 25 pemain disiapkan untuk memperkuat skuad, termasuk 9 pemain baru yang baru saja bergabung. Target tim ini bisa tembus ke 16 besar, dan kalau memungkinkan ingin melangkah lebih jauh ke Liga 3. Memang kita bersama PS Palembang mewakili Sumatera Selatan hampir 80%, materi pemain sudah cukup, rolling pemain tentunya ada beberapa sebagian pemain yang waktu regional kita pakai, dan juga untuk di Liga Nasional ada beberapa pemain yang kita rotasi, jadi kita mendatangkan pemain baru. Harapan manajemen terhadap pelatih dan juga terhadap pemain, kita tidak muluk-muluk, kita berharap nantinya KNP Bumera dapat paling minimal itu ada di 16 besar. Syukur-syukur nanti 8 besar kita bisa berlaga di Liga 3. Menariknya, setengah dari skuad yang akan diturunkan nanti merupakan pemain lokal Sumatera Selatan, sementara sisanya berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dalam kasus yang menewaskan 3 polisi ini, 2 anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kopda Basarsyah dan Peltu Lubis. TNI bilang Basarsyah mengakui menembak 3 polisi. Sejumlah keluarga korban diundang dalam rekonstruksi bersama sejumlah saksi. Sebuah video yang beredar di media sosial Palembang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita oleh seorang pria di dalam mobil yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Bar 1 Palembang. Belakangan diketahui pelaku merupakan bekas pacar korban yang diduga anggota Polri aktif dan bertugas di Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula saat pelaku datang ke lokasi dan meminta korban masuk ke dalam mobil. Di sanalah terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos. Saat beberapa penghuni mencoba melerai, pelaku justru mengacungkan senjata api dan mengancam mereka. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu, karena korban telah mengakhiri hubungan dan memiliki kekasih baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Ia kemudian melapor ke Polda Sumsel dengan membawa sejumlah bukti. Awalnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan nomor aku di-track, tiba-tiba dia datang ke kos teman aku. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, seperti perlawanan. Lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan. Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi. Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hal itu disampaikan langsung dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Oktosahat Manurung yang menyebutkan bahwa KRI Teluk Cirebon tengah berlayar ke perairan Bengkulu dari Jakarta. KRI Teluk Cirebon akan dioperasikan membantu mengangkut kebutuhan pokok, penumpang bahkan hingga hasil bumi keluar Pulau Enggano maupun sebaliknya. Prajurit TNI Angkatan Laut juga dikerahkan membantu distribusi bantuan sehingga berjalan aman dan tepat sasaran. Kapal perang nanti ada KRI Teluk Cirebon yang akan datang dari Jakarta untuk membantu masyarakat Enggano yang selama ini terdampak karena ada pendangkalan alur di Pulau Bay, Bengkulu. Jadi nanti kapal perang itu sudah siap bergerak atas perintah dari Komando Armada 1 yang akan bergerak ke Provinsi Bengkulu. Nanti kita sesuaikan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah apakah diperlukan langsung ke Enggano atau nanti ke pelayaran Bengkulu dulu.
Sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir, penyeberangan ke Pulau Enggano ditutup akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bai. Kondisi ini membuat stok kebutuhan pokok dan energi masyarakat di Pulau Enggano menipis. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.